Shalom. Pagi hari ini kita akan belajar sedikit dari firman Allah, yang dimana firman Allah menjadi kekuatan dan menjadi pondasi setiap umat Kristen. Ya, puji syukur saya masih diberikan kesempatan oleh Kristus Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Untuk itu saya akan berbagi sedikit dari firman Allah, yang dimana firman Allah akan menolong kita untuk melakukan segala kegiatan kita dalam kita mencari kebenaran tentang Kristus Tuhan. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah memberikan kita iluminasi dan penerangan, dan supaya firman itu tidak lalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan baik dan menolong kami dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam waktu-waktu yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Ya, saudara, baik dimanapun kita berada semua, saya harap di dalam situasi seperti ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dijauhkan dari segala penyakit tentunya, apalagi di masa yang terbilang sangat sulit dan sangat sukar ini. Semua orang terkena penyakit, terkhususnya buat kota-kota besar. Kita berdoa supaya mereka terus, masyarakatnya diberikan kesehatan tentunya gitu ya. Ya, kita belajar sedikit dari firman Allah, yang dimana kita akan belajar tentang berdoa. Karena berdoa pada umumnya itu sudah disalahartikan dengan meminta hal-hal yang menurutnya baik, tetapi menurut Allah tidak. Jadi kebanyakan orang itu dia berdoa, tetapi isi doanya itu tidak mempermuliakan nama Allah. Dan juga ada motivasi lain di dalam dia berdoa, seperti mungkin dia ingin terlihat rohani, atau mungkin keinginan-keinginan yang bisa bersifat duniawi, atau juga keinginan hal lain yang membuat itu menjadi perspektif doanya, bukan perspektif doanya kepada Tuhan. Untuk itu kita belajar. Jadi saya undang semua kita membuka Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama, di ayat yang ke-24. Kita akan membaca satu ayat saja. Saya akan bacakan. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Jadi dari sini kita bisa melihat ukuran doa mereka itu tertuju kepada Allah. Kalau kita melihat yang seksama gitu ya, bahwa para rasul berdoa, dia itu tidak menyampaikan sebuah opini ataupun alasan ataupun alibi yang bisa membuat doanya itu terkabulkan gitu. Bukan. Tetapi dari sini kita belajar bahwa para rasul tersebut memberikan ataupun
menyerahkan hal doa tersebut kepada Allah sendiri. Makanya dikatakan bahwa mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang." Jadi ketika mereka berdoa, hati mereka hanya kepada Tuhan gitu. Itu bisa dari pandangan-pandangan orang-orang yang mungkin sudah sering berdoa bahwa mereka ini berdoa seakan-akan mereka ini sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan? Kalau kita melihat sendiri bahwa jadi para rasul memberikan atau menyerahkan pokok doanya kepada Allah. Dan lagi ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka mengetahui batas dan kemampuan mereka. Jadi banyak orang Kristen, mereka itu memaksakan doanya. Dan banyak dari umat Kristen itu menganggap bahwa doa mereka ini adalah doa yang benar. Seakan-akan doa orang lain tidak benar gitu. Itu adalah persepsi yang salah dari setiap umat Kristen yang melakukan hal tersebut gitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar dari beberapa cerita atau mungkin perumpamaan tentang doa, yang dimaksudkan Tuhan bukan sekedar kita berdoa, tapi di mana doa itu menaruh kepercayaan kita kepada Allah, menaruh kepercayaan kita. Dan lagi ingat bahwa bukan sekedar menaruh kepercayaan saja kepada Allah, tetapi Allah juga mau kita bekerja. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Allah mengusir ataupun Adam dan Hawa diusir oleh Allah. Allah bilang bahwa usahakanlah supaya kamu bisa makan gitu. Itu di dalam Kejadian 1 ayat 32 atau Kejadian 3 ayat 33 nggak salah. Jadi mereka, Tuhan membuat pernyataan bahwa manusia itu harus bekerja gitu. Kalau kita lihat para rasul tadi, para rasul juga bekerja gitu. Jadi mereka membuat plan, tetapi mereka berdoa gitu. Nah, inilah yang harus menjadi landasan umat Kristen gitu, terutama dalam hal berdoa. Saya bukan bilang bahwa doa Anda doa yang salah. Kalau ada orang yang menyatakan bahwa doa adalah doa yang salah, saya rasa itu pikirannya terlalu sempit. Karena Allah menganjurkan kita berdoa. Sejenis apapun itu doa, pasti itu namanya doa dan permohonan kepada Allah. Itu tidak salah. Tetapi yang salahnya bahwa permohonan kita tadi itu, apakah isi dari permohonan kita ini menyenangkan hati Allah atau mempermuliakan nama Allah? Nah, itu baru bahwa definisi yang salah. Tapi kalau dibilang bahwa ada doa yang salah, saya rasa itu pikirannya terlalu sempit dan juga dia kurang dalam memahami hal konsep berdoa. Tapi yang menjadi garis bawah di dalam hal tadi, bahwa kita sebagai umat Kristen harus dan ditetapkan untuk berdoa. Tidak ada orang Kristen yang tidak berdoa. Kalau ada, itu pun dia hanya sebagai Kristen yang memegang jabatan sebagai Kristen, bukan sebagai pengikut Kristus asli. Karena pengikut Kristus asli adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama yang kita dapatkan bahwa doa itu adalah permohonan kita kepada Allah, bahwa kita sebagai umatnya, sebagai ciptaannya, kita menaruh percayaan kita kepada Allah, bagaimana Allah dapat bekerja melalui ketetapan dan kedaulatannya. Jadi tugas kita yang berdoa, itu adalah poin yang pertama. Dan yang kedua, kita itu harus memohon kepada Allah dengan kepercayaan, dengan iman. Saya rasa kalau tanpa iman itu kita bukan sedang berdoa, tapi kita sedang berdialog. Jadi itu perbedaan ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita melalui iman,
Itulah yang menjadi perbedaannya. Dan yang ketiga, bahwa ketika kita berdoa, kita harus mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita doakan, atau Allah yang kita minta itu adalah Allah yang siapa. Banyak orang lain yang berdoa tetapi dia tidak mengenal Allahnya, atau dia berdoa hanya sebatas omongan. Dan yang keempat, bahwa ini yang paling penting, berdoa itu tidak memaksa Allah. Jadi banyak orang Kristen dia itu berdoa memaksa Allah, seakan-akan permintaannya harus dituruti hari itu gitu. Jadi salah. Ataupun permintaannya yang berlebihan, dia memaksa Tuhan. Oh Tuhan, saya meminta mobil. Oh Tuhan, saya meminta rumah. Itu hal yang konyol gitu. Kamu hidup saja sudah syukur gitu. Jadi yang keempat, bahwa kita jangan meminta atau memaksa Tuhan dengan keinginan kita. Ini yang menjadikan bahwa Allah itu bukan Allah lagi yang kita kenal, tapi Allah itu adalah Allah Kristus sendiri gitu. Jadi seperti itu. Allah yang kita kenal itu adalah Allah sentralnya, bukan manusia sentralnya. Jadi seperti itu. Saya harap kita semua dapat mengerti dan memahami bahwa ketika kita berdoa, berdoalah dengan Allah yang kita kenal, dengan tidak memaksa Allah, dengan keinginan-keinginan kita yang bodoh ataupun keinginan-keinginan kita yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan yang terakhir, bahwa sebagai umat Kristen kita memang harus berdoa, dan doa itu harus doa yang mempermuliakan nama Allah. Amin. Terima kasih. Untuk itu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan baik dan Tuhan menolong kami dalam waktu-waktu tadi. Bila Tuhan yang memberikan kami kemampuan dan kesehatan untuk Tuhan terus menjaga kami, dan biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi kami menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.